this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini adanya seleksi pendaftaran P3K Tenaga Teknis Kemenhub dan juga Kemenkominfo 2022 telah dibuka. Yuk kita simak hingga akhir videonya. Kementerian Perhubungan saat ini sedang membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga teknis. Untuk pembukaan pendaftaran P3K tenaga teknis, Kemenhub dibuka tanggal 21 Desember 2022 kemarin dan dijadwalkan bakal ditutup hingga 6 Januari 2023. Diikuti dengan seleksi administrasi sampai dengan 11 Januari 2023. Informasi pembukaan seleksi penerimaan P3K tenaga teknis ini juga dibagikan melalui akun Instagram @kemenhub151 Jumat 23 Desember 2022. Perlu diketahui bahwa pengumuman resmi jadwal rangkaian seleksi P3K teknis tahun 2022 ini telah dikeluarkan oleh BKN melalui surat nomor 43066-B KS.04.01/SD-K-2022 tanggal 19 Desember 2022 yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian di lingkup kementerian atau lembaga dan instansi pemerintah daerah. Sementara itu, untuk P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi dibuka sejak Rabu 21 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023. Dalam pengumuman surat nomor 1997/KP.03.01/12/2022 tentang penerimaan calon Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022, tersedia sebanyak 3.296 tenaga teknis alokasi informasi P3K. Pengumuman P3K Kominfo ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba selaku Ketua Tim Panitia Pelaksana Seleksi Calon P3K 2022 pada tanggal 20 Desember 2022. Terdapat 523 formasi P3K Tenaga Teknis 2022 yang dibutuhkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berikut tahapannya. Yang pertama, penempatan. 523 formasi P3K Tenaga Teknis yang telah diterima akan ditempatkan pada 3 penempatan, yaitu yang pertama penempatan Kominfo sebanyak 93 formasi. Kedua penempatan LPP RRI 362 formasi dan penempatan LPP TVRI 68 formasi. Selanjutnya ada unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi. Adapun unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi diantaranya yang pertama Sekretariat Jenderal, kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Inspektorat Jenderal. Kemudian yang ketujuh, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kedelapan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 9. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Berikutnya tentang persyaratan. Nah, untuk persyaratan umum bagi pelamar ini seperti biasa. Namun dalam hal ini yang saya tampilkan adalah persyaratan secara khusus. Adapun persyaratan khususnya yaitu yang pertama adalah batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memiliki indeks prestasi kumulatif. Nah, dalam hal ini terbagi dua hal diantaranya. Untuk jenjang pendidikan D3, D4, S1, minimal IPK 2,75. Sedangkan untuk jenjang pendidikan magister atau S2 dan doktor atau S3, minimal IPK sebesar 3,20. Sedangkan untuk jenjang pendidikan magister atau S2 dan doktor atau S3 minimal. Selanjutnya, syarat khusus yang ketiga, wajib memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dengan ketentuan A. Paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. B. Paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Dan yang C. Paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Nah, untuk pengalaman kerja ini harus dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah. Sedangkan bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau dalam hal ini juga yayasan, surat keterangan ditandatangani paling rendah oleh direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM. Kita lanjut persyaratan berikutnya. Yang keempat yaitu khusus untuk jabatan fungsional. A. Asisten ahli dosen. Penempatan Sekolah Tinggi Multimedia atau formasi Kementerian Kominfo nomor 86. Ini wajib memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun di perguruan tinggi berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 970 tahun 2022. B. Lektor dosen. Penempatan Sekolah Tinggi Multimedia atau formasi Kementerian Kominfo nomor 87. Ini wajib memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Minimal 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3 atau doktor, atau minimal 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 atau magister. Selanjutnya, syarat khusus yang kelima yaitu memiliki persyaratan tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai. Bagi jabatan lektor dosen, memiliki persyaratan wajib tambahan berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara atau granted dengan jumlah 1. B. Bagi jabatan pengelola pengadaan barang atau jasa. Ini memiliki persyaratan wajib tambahan berupa sertifikat keahlian pengadaan barang atau jasa tingkat dasar atau level 1. Syarat khusus yang keenam, bagi pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan. B. Pada saat melamar di SSC ASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan dokumen atau surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan juga video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Tahapan yang terakhir yaitu tempat pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan seleksi kompetensi teknis P3K di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2022 akan diselenggarakan di 34 titik lokasi yang telah ditentukan oleh BKN. Untuk pendaftaran, silahkan kunjungi laman sscasn.bkn.go.id. Pendaftaran dapat dilakukan sejak tanggal 21 Desember 2022 yang lalu hingga nanti berakhir tanggal 6 Januari 2023. Nah, untuk halaman ini atau link untuk pendaftaran sudah saya sediakan pada kolom deskripsi.
Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada laman komin.fo/p3k kominfo 2022. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.